fi lauhim mahfuz. Artinya, tetapi ia Al-Quran itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lahul Al-Mahfuz. Bisa di next. Selanjutnya ada tahapan kedua. Tahapan kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu, Al-Quran disimpan pada Baitul Al-Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Hal ini berdasarkan atas riwayat Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Terjemahannya yaitu, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan. Selanjutnya ada tahapan ketiga. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Al-Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Tetapi turunnya tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit menurut keperluan, masa, dan tempat nuzulul Al-Quran. Adapun proses atau tahap yang ketiga ini ialah perantara malaikat Jibril atau juga sering disebut dengan nama Ruhul Amin dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira atau Mekah. Ayat yang menerangkan tentang ini adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Terjemahannya adalah, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Kohana Nabilah. Rahim, di sini ada hikmah penurunannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan suatu metode yang berfaedah bagi kita untuk mengaplikasikan kedua proses tersebut yang harus dilalui. Sebab turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan bersifat alami itu dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi umat Islam. Hikmah yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran. Yang keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Kelima, untuk memberikan kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental atau tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Keenam, menjawab problematika masyarakat. Ketujuh, mengetahui nasikh dan mansukh dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Kedelapan, memberikan pengaruh yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Faedah eksternal lainnya adalah untuk mempermudah menghafal bagi para pengikut Nabi yang sebagian besar tidak bisa menulis. Simpulannya yaitu, pengertian nuzulul Quran secara istilah adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap. Al-Quran diturunkannya melalui 3 fase atau tahapan. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan ke Lauhil Mahfuz. Kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit kedua. Ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit kedua langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kohana. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, boleh raisan.
Nih Siti Inaya mau bertanya enggak? Siti Inaya, terus nih yang off cam boleh nanya. Yang on cam juga boleh nanya. Coba ini lagi di share lagi ininya. Apa namanya? PowerPoint-nya. Coba dari awal. Kayak dikit-dikit amat sih. Coba. Terus. Oh. Terus. 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 Lanjut. Terus. 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 Ya diambil penting-penting aja nih. Dalam ininya. Ayo lanjut. Iya, apakah ada yang mau bertanya? Boleh raise hand. Ini yang off cam. Yang on cam juga nih Haidar. Siapa lagi sih? Oh, Aji, boleh nanya. Fatih, Rida, Heti, senyum-senyum aja boleh nanya, Ti. Ya, izin bertanya ya. Saya Heti Nurbaiti izin bertanya. Itu kan tadi kan Quran kan dituruninnya kan ada beberapa tahap. Nah, itu kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama ya? Ini itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, syukran Heti atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Yasmin, boleh nanya Yasmin. Yasmin Inayah, katanya mau nanya, Nay. Haidar. Ayo boleh nanya. Saya izin bertanya. Boleh, silakan Haidar. Bertanya kenapa Al-Qur'annya turunnya nggak secara langsung merangsur-rangsur gitu. Boleh nggak?
Itu tadi udah dijelasin. Oh, udah. Iya. Jadi jelasin lagi nggak apa-apa. Jelasin lagi nggak apa-apa ntar. Oh iya, oke Ustaz. Ya silahkan jawab dulu sambil nunggu pertanyaan yang lain. Izin bertanya, Fadia. Iya, boleh. Kenapa Al-Quran nggak disusun sesuai dengan urutan waktu turunnya? Oke, terima kasih Nabila untuk pertanyaannya. Ustadz izin minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan. Ya. Tahu di mana dia. Kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surah? Nah, jawabannya itu adalah sistematika penyusunan Al-Quran ditetapkan langsung oleh Allah, bukan berdasarkan waktu turunnya. Atau bahasa gampangnya kayak gini nih. Al-Quran itu kan turun karena larangan, perintah, atau karena suatu kejadian. Nah, itu kan beda-beda kan pasti. Jadi, apa namanya? Jadi nggak berurut gitu, sesuai Allah aja yang nuruninnya gitu. Bisa dipahami nggak, Nabila Lapasal? Iya bisa. Maksudnya kenapa kan surat pertama yang turun itu kan Al-Alaq ya kan? Kenapa surat di Al-Quran pertamanya misalnya Al-Fatihah gitu loh? Baik. Sebentar. Baik, Nabila izin menjawab. Karena surat Al-Alaq yang pertama diturunkan itu kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu karena dia bukan surat yang itu merupakan surat yang tidak utuh. Menurut Muhammad Abduh, Allah Subhanahu wa taala menempatkan surat Al-Fatihah di awal Al-Qur'an karena pokok-pokok kandungan Al-Qur'an tercermin di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Apakah dapat dipahami? Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Heti. Tadi Heti nanya, berapa lama waktu untuk tahapan-tahapan setiap fasenya ya? Nah, untuk tahapan diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur itu dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bagaimana Heti? Ya, sudah terjawab. Makasih, Kohana. Terima kasih. Untuk pertanyaan Haidar, dengan pertanyaan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, karena diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan suatu metode yang berfaedah bagi kita untuk mengaplikasikan kedua proses tersebut. Sebab turun Al-Quran secara berangsur dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi umat Islam. Terus di sini ada beberapa, yaitu 8 hikmah. Yang pertama, untuk menguatkan Nabi Muhammad dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia.
Yang kedua, mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran. Keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Kelima, untuk memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental atau tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Keenam, menjawab problematika masyarakat. Ketujuh, mengetahui nasih dan mansuh dalam ayat Al-Quran. Kedelapan, memberi pengaruh yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Begitu, apa sudah terjawab, Haidar? Ya juga ya, oke deh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada 2 pertanyaan lagi dari Aji. Bagaimana caranya kita menasihati teman kita untuk membaca Al-Quran? Sedangkan Al-Quran saya bisa menenangkan hati seorang ketika membacanya. Lalu dari Yasmin juga ada pertanyaan. Nuzulul Quran itu dimulai dari tahun berapa? Bentar lagi dicari jawabannya dulu. Itu nuzul Quran itu dimulai dari tahun berapa ya? Nuzul Quran itu dimulai pada tahun 610 Masehi. Apakah sudah terjawab, Yasmin? Sudah. Terus kalau berakhirnya tahun berapa? Izin menjawab pertanyaan Yasmin. Kapan nuzul Al-Quran berakhir? Menurut Imam Suyuti, dalam kitab Al-Itqan fil Ulumil Al-Quran, peristiwa nuzul Al-Quran diawali dengan turunnya 5 ayat pertama dari Al-Alaq dan ditutup dengan turunan surat Al-Maidah ayat 3 pada 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 8 Maret 632 Hijriah di Padang Arafah. Apakah terjawab, Yasmin? Oke, baik, sudah terjawab. Boleh nanya lagi? Boleh Yasmin nanya lagi, boleh. Ketika Al-Quran itu turun, apakah dia sudah memiliki kayak tanda waqaf, terus tanda baca, terus huruf-huruf titik-titiknya gitu? Kalau belum, itu berarti sejarah awalnya dari siapa gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Yasmin. Izin menjawab. Untuk tanda wakaf atau tanda baca itu dari awal Al-Quran belum ada. Jadi baru ada itu setelah 40 tahun umat Islam membaca Al-Quran tanpa ada syakal, lebih tepatnya pada masa dinasti Umayyah ketika berkuasa menjadi ada kekhalifahan Islam. Yang menciptakannya itu Abu Aswad Ad-Duwali pada 69 Hijriah. Apakah sudah terjawab, Yasmin? Baik, sudah. Terima kasih. Sama-sama.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Aji. Bagaimana cara kita menasihati teman kita untuk membaca Al-Quran? Sedangkan Al-Quran saja bisa menenangkan hati seseorang untuk membacanya. Ya, kita sudah menasihati tapi dia tidak mau membacanya juga, berarti itu akan Allah belum memberikan taufik atau hidayah kepadanya untuk membacanya. Jadi walaupun kita menasihati sekeras apapun, kalau dari dianya tidak menerima, dan itu ada sangkut pautnya dengan kekuasaannya Allah memberikan taufik kepadanya. Bagaimana Ji? Pas sudah terjawab. Oke, syukron kelompok 3 atas jawabannya. Izin menambahkan jawaban dari Kohana Nabila. Untuk menasihati teman kita untuk membaca Al-Quran itu salah satunya adalah dengan memberi suri tauladan ya, atau kita mencontohkan membaca Al-Quran. Gitu aja sih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Romdoni untuk melanjutkan penjelasannya. Baru ini ya, kirain apa enggak mood. Kedengaran suara saya? Dengaran Ustaz. Iya. Iya, sebetulnya lebih bagus lagi kalau apa namanya PowerPoint yang antum sampaikan itu lebih banyak, lebih lengkap, itu lebih keren gitu. Jadi gak cuma satu mata kajian itu cuma satu PowerPoint gitu. Ya. Jadi dari setiap satu kajian kamu bahas juga gitu. Ya memang PowerPoint itu kan artinya poin yang mempunyai power ya. Cuman kalau sedikit begitu kelewat powernya. Powernya kelewatan. Jadi sedikit amat gitu. Jadi lebih ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang lebih syumul gitu, lebih syamil ya, holistik gitu. Iya, ala kulli hal ya sudah menjawab semua kebutuhan dari materi ini sebetulnya. Cuman kurang dijabarkan saja, itu aja, kurang dijabarkan. Iya. Berkaitan dengan periodisasi turunnya Al-Quran, yaitu memang ada dua periode. Periode pertama itu adalah min lauhil mahfuz ya, min Allah Ta'ala ila sama'id dunya, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauh mahfuz ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Itu diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, namanya yang disebut dengan Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Itulah periode pertama yang di dalam Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam keistimewaan di mana Al-Quran ya, turun dari sebuah tempat yang bernama Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, langit dunia.
Ini nggak bisa kita ketahui secara real karena ini adalah sebuah keyakinan ya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang tadazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Dan meskipun tidak diketahui kapannya itu, namun kemuliaannya terus berlaku hingga sekarang, hampir setiap tahun. Ya, ketika Lailatul Qadar. Jadi tidak terbatas hanya ketika saat itu turun saja, tidak kemuliaannya, tapi terus berulang tiap tahun. Ya, begitu juga kalau dibatasi, maka nanti ada permasalahan kalau di Indonesia itu misalkan tanggal 21 ya. Tanggal 21 malam Jumat. Tanggal 21 malam Jumat. Tapi kalau di Maroko itu belum tanggal 21 gitu. Belum tanggal 21, masih tanggal 20, masih siang gitu. Kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam. Kalau Indonesia malam berarti di negara lain kan beda-beda waktu, beda-beda jam. Kalau kita sama Arab bedanya berapa jam? Berapa jam beda kita sama Arab? 6, Ustaz. Berapa? 6. 4 jam. 4 jam kita beda dengan Arab. Kalau dengan Mesir sekitar 6 jam. Kalau beda sama Maroko itu sekitar 9 jam. Nanti kalau di Indonesia sudah Lailatul Qadar, di sana belum gitu. Jadi jangan logikakan seperti logika manusia. Termasuk turunnya Al-Qur'an di saat periode pertama itu, yaitu dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Itu adalah sebuah keyakinan bagi kita semua ya umat Islam terhadap turunnya Al-Qur'an yang sangat mulia. Barulah turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ketika masa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menjelang wafat beliau pada haji wada di Padang Arafah. Ayat yang pertama turun Al-Alaq, Iqra 1-5. Lalu yang terakhir adalah surat Al-Maidah itu ya. Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu selama periode itu. Ya, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ya, diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jawaban dari semua permasalahan yang ada di dunia, termasuk semua permasalahan yang baru yang akan terjadi di dunia, yang bersebut dengan namanya nawazil. Nawazil, sesuatu masalah yang baru akan terjadi di dunia, yang di zaman Nabi tidak ada, seperti masalah asuransi, ya, seperti masalah bayi tabung, seperti masalah sholat di sholat di benua Antartika, seperti masalah DNA dan lain sebagainya. Itu kan di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada. Itu sebetulnya sudah terjawab ya
di dalam Al-Qur'anul Karim, namun tidak secara rigid, tidak secara rinci. Sebab kalau secara rinci nanti Al-Qur'an tebalnya berapa jilid ntar. Wong Al-Qur'an yang tebalnya cuma segitu aja jarang kamu baca, apalagi kalau berjilid-jilid. Sama seperti Pancasila. Pancasila itu kan cuma 5. Tapi butir-butirnya, makna-maknanya bisa kita masukkan. Mana ini ke sila ketuhanan, ini ke sila kemanusiaan, ini ke sila persatuan, ini ke sila kerakyatan, gitu. Masuk ke sana, gitu. Ya termasuk masalah keumatan sekarang, ya masalah-masalah ekonomi yang baru, gitu ya. Itu di zaman Nabi tidak ada, tapi masuk ke mana ayat-ayat yang mana yang berkaitan dengan masalah ekonomi itu. Namun tidak rigid, tidak rinci. Ya memang begitulah namanya buku pedoman, buku panduan itu memang tidak rinci. Ya itulah teman-teman, sehingga Al-Quran itu diturunkan ya berangsur-angsur dalam rangka diantaranya memenuhi jawaban dari setiap masalah dan kejadian pada saat itu. Sehingga di dalam pembukuannya tidak sesuai dengan masa turunnya surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Di samping, ini yang paling penting lagi karena ini berkaitan dengan akidah, bahwa para ulama mengatakan disusunnya Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah berdasarkan tauqifi namanya. Tauqifi. Berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan kepada sekretarisnya ya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Haritha, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas untuk menulis Al-Qur'an ya sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Nabi. Tulis Al-Fatihah dulu, lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran gitu ya, lalu An-Nisa, lalu Al-Maidah. Nah, itu tidak boleh ngarang-ngarang. Karena ini kitab suci, jadi tidak boleh ngarang-ngarang. Itu namanya tauqifi. Langsung berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Langsung. Nah, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itulah teman-teman sekalian, ulama menyatakan Al-Quran yang turun pada periode pertama. Yaitu ketika Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia, yang disebut Baitul Izzah itu, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yang malam Lailatul Qadar itu urutannya Al-Quran sudah seperti itu. Sudah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Terus Al-Maidah ya, terus gitu ya. Itu seperti itu, turun pertama. Dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Sudah komplit satu paket. Satu paket Al-Quran yang seperti yang kita punya, kita baca sekarang. Begitulah kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi dan Nabi memerintahkan kepada para sekretarisnya untuk menulisnya. Jadi sama dengan apa yang turun dari Lauhil Mahfuz langit dunia dengan apa yang ditulis oleh para sahabat dan para tabi'in ya pada zaman itu ya. Itu namanya berdasarkan tauqifi. Tauqifi berdasarkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi Nabi tidak ngarang-ngarang. Para sahabat juga tidak ngarang-ngarang. Tidak ngarang-ngarang.
hikmahnya luar biasa. Ya. Di samping berangsur-angsur ya, secara bertahap juga, itu hikmahnya luar biasa sekali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya itu ya, At-Tibyan fi Ulum Al-Quran, At-Tibyan fi Ulum Al-Quran. Yang pertama tujuannya adalah tasbit al-fuad, menetapkan hati, memantapkan hati, meneguhkan hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika pertama wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah, kaum musyrikin banyak yang menolak. Sebab teknis diturunkannya Al-Quran itu berbeda dengan kitab suci sebelumnya yang diturunkan dengan sekaligus. Kalau kitab-kitab yang dulu diturunkan sekaligus, Al-Quran enggak. Nabi bingung juga nih, gimana jawabnya nih? Akhirnya dijawab oleh Allah. Biar Nabi lebih mantap, Allah menjawab, kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu wahai Muhammad, kami menurunkan Al-Quran secara tartil ya, berangsur-angsur, perlahan-perlahan dan benar wahyu dari Allah. Jadi menjadi sebuah bimbingan dari Allah kepada Nabi dalam menghadapi orang-orang musyrik yang menentang, yang memusuhi Nabi pada saat itu sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi ini lebih memantapkan hati Nabi juga. Di samping juga untuk memantapkan dan melatih hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa melatih kelembutan dan keteguhan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran mengandung mukjizat ya, kekuatan yang dahsyat gitu ya. Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad ya, ucapan kitab yang berat. Ya, karena itu kalau berat maka dikasihnya step by step, little by little, khalilan fa khalilan ya, mufarraqan, munajjaman. Karena Al-Quran dahsyat sekali. Bagaimana tidak dahsyat? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah karena takut kepada Allah. Kita tahu teman-teman, Siti Aisyah itu menceritakan kalau Nabi menerima wahyu itu, maka Nabi itu sampai mengucurkan keringat kan, mengucurkan keringat di dahinya itu. Berat sekali. Dengan aura dan energi Al-Quran yang berat sekali. Makanya diturunkan secara bertahap-tahap. Secara bertahap-tahap. Kalau buat kita kenapa ya nggak berat? Karena kita nggak menyadarinya, karena kita tidak memahaminya, karena kita tidak bersih, kita tidak bergaul dengan Al-Quran dengan baik gitu, sehingga biasa aja kalau orang baca Quran. Saking biasanya ada orang baca Quran langsung tidur.
Begitu pula hikmahnya adalah untuk menurunkan atau syariat secara berangsur-angsur, ya, menerapkan syariat secara perlahan-lahan, pelan-pelan gitu. Karena sebagaimana kita paham, untuk merubah sesuatu yang telah mengakar di masyarakat gitu ya, itu susah. Mengubah keyakinan dan tatanan kehidupan, apalagi jahiliyah, wah susah itu. Karena itu perlu perlahan-lahan, perlu berangsur-angsur gitu. Seperti minuman keras ya. Wah, orang Arab itu kalau udah minuman keras, bukan seloki dua loki, bukan. Orang Arab itu dulu ya jahiliyah, kalau minum arak itu mainnya main emberan. Ember, dua ember, segentong gitu. Hobinya itu. Sampai ada syairnya namanya syair al-Khamariyat, ya, syair arak. Wah, saking memuji-muji arak itu luar biasa. Inna dunya madamun wa nidamun fa idza fataka hadha fa 'ala dunya salamun. Dunia ini adalah fly to the sky. Mabok. Teler. Kalau nggak ada fly to the sky, nggak ada mabok, nggak ada teler, salam. Udah nggak ada gunanya dunia. Sampai begitu mereka itu. Wah, kalau dilarang langsung, waduh, berat ya. Berat. Orang kedoyanan mereka gitu. Pertama, berangsur-angsur Al-Quran menyatakan bahwa arak itu ada dosa yang besar di dalamnya, ada manfaatnya. Ada sih manfaatnya dikit, tapi dosanya lebih banyak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, gitu ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi' lin-nas. Katakan, pada judi dan minuman keras itu ada dosa besar dan ada manfaatnya. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Makanya dulu orang jahiliyah pada begitu tobat langsung nyanyi lagu Oma dia. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Ho, 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 ho. Sebelum kamu, aku tahu kau dapat merusak hidupku. Sekarang aku tak mau tak mau tak, ku tak mau tak. Sekarang aku tak sudi tak sudi tak, ku tak sudi tak. Minuman keras minum, apapun bentukmu. Tak akan ku coba lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun bentukmu. Jadi dulu wirid itu, sekarang aku tak mau tak. Karena diganti pakai subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Dulu tak. Ada lagi wirid model dangdut. Sungguh teganya. Terus diganti, sungguh togenya. Mah tukang sayur. Padahal wirid yang bener la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Itu pengharaman judi, pengharaman miras secara bertahap. Little by little.
Lalu akhirnya semakin orang-orang ada percaya beriman tapi masih senang minum, akhirnya larangan itu naik. Yaitu ketika melaksanakan sholat, Nabi bilang jangan Anda mendekati sholat sedangkan Anda dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat, kamu dalam keadaan mabuk. Sebab mabuk itu tidak tahu apa yang diucapkannya. Terbaca baca watini digabung sama wal asri. Tsumma radatnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Merger antara surat At-Tin dengan surat Al-Asr. Baru di tahap selanjutnya, karena bertahap, baru tegas dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsub min amali syaitan. Baru tegas, wahai orang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib, ya, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, jadi dengan diturunkan di Al-Quran secara bertahap-tahap, Islam itu akhirnya bisa diterima. Ya. Islam bisa diterima oleh masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah. Nah, ini ditiru oleh para wali-wali kita, oleh para wali-wali Songo, ya. Wali-wali Songo itu di dalam menyampaikan dakwahnya mengikuti tahapan ini, at-tadarruj, ya, bertahap. Nggak langsung haram, nggak langsung nggak boleh gitu, pelan-pelan. Jadi dimodif. Yang tadinya mereka senang wayang kulit, wayang golek, ya, yang isinya tahayul, lalu di situ diisi dengan nilai-nilai Islami, ya, seperti lil irir, ya, lil ilir tandure wisumilir dai royo tak senggo penganten anyar cah angon. Itu isinya religi sekali. Atau turi putih ditandur di kebun agung, ono celeret mergo nyemplung, dikira kembangnya opo, diisi dengan syair tanpa weton gitu. Akhirnya mereka tertarik gitu. Akhirnya mengikuti. Jadi nggak langsung haram gitu. Mengikuti cara dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan konteks, ya. Ketika satu kasus terjadi, maka disitulah Al-Quran turun sebagai jawaban terhadap kasus yang ada pada saat itu, ya. Dan juga yang terakhir sebagai petunjuk, ya. Al-Quran adalah sebagai kalam ilahi. Turun secara bertahap, namun tidak ada yang saling berbenturan, tapi malah saling berkaitan. Nah, ini hebatnya Al-Quran, ya. Apalagi kalau kita, ya, yang membaca Al-Quran dari awal hingga khatam. Sampai khatam. Ini anak bahasa Arab ini harus khatam semua. Ya, harus sudah punya ini. Sudah khatam. Kalau si belum khatam mah aduh. Kalau perlu tiap bulan. Kamu punya sanad nggak? Silsilah nggak? Silsilah membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kamu dari guru kamu dari guru kamu, ya, guru kamu dari gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Sanadnya nyambung.
Kalau saya punya waktu saya dulu khatam Quran, saya dapat ijazah gitu, isinya itu sanad Al-Quran sampai nyambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Susunannya, masya Allah ya, rangkaian kata-katanya teratur, susunannya kuat ya, hubungan antara satu sama lain, baik surat, ayat, dan juga seluruh isinya, huruf dan kalimatnya tersusun secara sistematis ya, mulai dari huruf alif hingga ia mengandung aura-aura mukjizat yang luar biasa, menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, ayat-ayat disusun dengan rapih, kemudian dijelaskan secara terinci dari Allah yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana. Oleh karena itu, ya, nuzulul Quran itu dijadikan sebuah momentum, ya, dijadikan sebuah momentum oleh kaum muslimin, ya, meskipun nuzulul Qurannya itu dihitung 2 tahap, yaitu dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah tahap pertama, dan yang keduanya adalah ketika Nabi berada di Gua Hiro turun surat Al-Alaq 1-5, tapi sampai sekarang umat Islam memperingatinya, ya, memperingatinya sebagai renungan buat kita semua agar kita jangan berjauh-jauh dari kitab suci Al-Qur'an. Semua yang nempel dengan Al-Qur'an akan mulia. Pertama, malaikat yang membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran, malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, ya, tuannya para malaikat. Nabi yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, tuannya para nabi dan para utusan. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi sayyidus syuhur, bulan suci Ramadan. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Dan kertas, ya, kertas yang ditulis Al-Quran itu menjadi mushaf, yang kalau kita pegang kita mengambil air wudhu. Semua yang nempel dengan Al-Quran maka akan mulia. Karena itu hendaknya kamu terus, ya, bergaul dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Rugi kalau setiap satu hari kita tidak membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Harus hatam. Nggak apa-apa. Ikut kalau perlu program ODOJ. One day, one Lanjut. Wah, cakep tuh. Kalau nggak ikut itu, ikut namanya ODOS. One day, one surah. Satu hari, satu surat. Kalau nggak bisa juga, ikut ODO. One day, one ain. Satu hari, satu ain. Atau ikut juga odol. One day, one lembar. Satu hari, satu lembar. Kalau nggak bisa juga, ikut odoa. One day, one ayah. Satu hari, satu ayat. Kalau nggak juga, berarti kita masuk dalam golongan apa yang dibilang oleh Bang Haji Roma Irama. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Ya, semangat baca Quran. Apalagi sekarang baca Quran udah enak. Kalau dulu, aduh ampun, susah membedakan mana fa dengan qaf karena nggak ada titiknya. Mana ba, mana ta, mana sa karena tidak ada titiknya. Mana sad, mana dad karena tidak ada titiknya. Mana izza, ta sama za. Mana ra, mana zai, mana ain, mana ghin. Itu sama semua. Sebelum adanya penulisan harokat dan titik dalam Al-Quranul Karim. Tadi disebutkan di zaman Bani Umayyah. Kita mah enak sekarang. Tinggal baca, kalau seged baca tinggal denger gitu. Tapi giliran di Facebook, di TikTok,
di snap video, di HP. Giliran ada orang baca Quran langsung dipindahin. Dipindahin terus. Ya. Panas. Tapi giliran ada ikan di dalam kolam, berhenti. Ini bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Terusin deh. Ya, semangat. Adik-adik semua, semangat. Quran jangan ditinggal. Ya. Banyak orang yang ada di dalam kubur ini sekarang menjerit. Minta hidup lagi, ingin baca Quran. Tapi sayang, kalau sudah mati, orang tidak bisa hidup lagi. Kita mumpung masih hidup. Oke ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih kelompok 3 yang telah presentasi dan teman-teman yang memberikan tanggapan. Lanjut ke kelompok 4 biar lebih mantap, lebih lengkap lagi, lebih keren lagi. Ntar dulu saya mau catat teman-teman yang nggak on game sekarang. Bentar. Oke, dah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ustaz.